Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo, saya Mario Nugraha dan ini adalah Radio World's Last Chance. Para pendengar, hari ini Doni Alexander akan berbagi dengan kita kebingungan kesalahan atau kebingungan yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran yang salah dan membandingkannya dengan logika kebenaran. Secara khusus, kita akan melihat beberapa bagian dari kitab suci mengenai sifat sejati Yahwa dan hubungan yang dia miliki dengan anaknya. Apakah mereka merupakan dua bagian dari ketuhanan Tritunggal? Atau apakah Yahwa satu-satunya Tuhan dan Yahusua tidak ilahi sama sekali? Teruslah mendengarkan untuk mencari tahu apa yang dikatakan kitab suci. Kemudian, menjawab pertanyaan dari kotak surat harian kita, Doni akan menjelaskan perbedaan antara pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Dan akhirnya, di segmen janji harian, kita memiliki kisah nyata lain yang menggambarkan janji kuat lainnya yang dapat Anda klaim. Tapi pertama-tama, Doni, apa yang dapat Anda ceritakan tentang kebingungan yang ditimbulkan oleh ajaran salah Trinitas dan bagaimana logika kebenaran yang dinyatakan Alkitab? Pernahkah Anda mendengar lagu Injili, God's Own Fool? Nah, ini adalah sebuah lagu yang dibuat oleh seorang penyanyi Amerika dengan nama Michael Card. Dan lagu ini berbicara tentang paradoks Injil. Bait pertamanya berbunyi, "Sepertinya aku telah merenungkan dia sepanjang hidupku, sebagai yang paling bijaksana dari seluruh umat manusia. Tetapi jika hikmat Tuhan yang suci itu adalah kebodohan bagi manusia, dia pasti tampak gila. Karena bahkan keluarganya sendiri menyebut dia gila. Dan para imam menyebut dia kerasukan. Tapi Tuhan dalam rupa pemuda pemarah ini tidak mungkin terlihat sangat waras." Nah, intinya adalah lagu ini menggambarkan gagasan bahwa Injil adalah sebuah kebodohan bagi pemikiran atau nalar manusiawi kita. Oke, tapi bukankah Paulus juga mengatakan hal yang sama, Doni? Tunggu sebentar, saya akan membukanya. Ini adalah sebuah konsep yang alkitabiah, Doni. Oke, ini dia. Kitab 1 Korintus pasal 1. Mulai dari ayat 18. Dengarkan ini. Ya. Di sini dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Yahwa. Bukankah Yahwa telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Yahwa tidak mengenali Yahwa oleh hikmatnya, maka Yahwa berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu menjadi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi itu adalah suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Yahwa dan hikmat Yahwa. Sebab yang bodoh dari Yahwa lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Yahwa lebih kuat daripada manusia. Jadi, sungguh, ini adalah konsep yang alkitabiah, Doni. Ya, tentu Mario. Dan ini mungkin adalah ayat-ayat yang menginspirasi lagu Michael Card. Dan sejujurnya, saya menikmati musiknya. Liriknya sangat dalam dan bermakna. Lagu-lagunya tidak hanya terdiri dari kata-kata hale, hale, haleluya, yang berulang-ulang seperti dalam banyak lagu Injili modern. Apa? Jadi Anda tidak suka dengan pengulangan kata sia-sia seperti yang lazim kita dengar, Doni? Ya, tidak Mario. Tapi Anda belum menangkap maksud saya, Mario. Ya, Paulus berkata bahwa Injil adalah kebodohan bagi orang-orang bijaksana di dunia. Dalam pemahaman manusia berdosa, adalah tidak masuk akal jika ada orang yang tidak berdosa yang mau mati bagi orang lain yang berdosa. Namun, orang-orang percaya saat ini telah mengembangkan prinsip ini secara luas dan menerapkan gagasan ini pada doktrin-doktrin lain juga. Doktrin-doktrin yang bahkan tidak masuk akal sama sekali. Dan faktanya, bagian refrain dari lagu tadi mulai bergeser ke dalamnya. Nah ini, coba baca bagian yang ini Mario. Baca lirik dari lagu ini. Apa yang dikatakan di situ? Ketika kita dalam kebodohan, kita berpikir bahwa kita bijaksana.
Dia berpura-pura bodoh dan dia membuka mata kita. Ketika kita dalam kelemahan, kita percaya bahwa kita kuat. Dia menjadi tidak berdaya untuk menunjukkan bahwa kita salah. Dan begitulah kita mengikuti kebodohan Tuhan sendiri. Karena hanya orang bodoh yang bisa mengatakan, percayalah pada hal yang tidak bisa dipercaya. Ayo, marilah kita sama-sama menjadi bodoh. Jadi ide ini telah berkembang hingga pada kesimpulan bahwa jika beberapa konsep teologi sulit untuk dipahami di dalam otak Anda, itu pasti, pada dasarnya, adalah benar. Karena bagaimanapun juga, kita hanyalah manusia-manusia bodoh yang berpikir bahwa kita pintar. Ya, saya bisa memahami apa yang Anda katakan, Doni. Padahal bukan itu yang dikatakan Paulus. Dia menerapkannya hanya pada Injil, tidak pada doktrin-doktrin yang lain. Tidak. Namun, orang-orang percaya saat ini memaparkan ide ini dan menggunakannya untuk mencoba dan membuktikan doktrin-doktrin yang sebenarnya salah. Tapi itu tidak akan bodoh, karena kebenaran itu logis. Kebenaran itu bisa dibuktikan. Kebenaran itu tidak sulit untuk dipahami. Dan doktrin Trinitas secara khusus adalah doktrin yang tidak logis. Bukannya mengakui bahwa ini adalah sebuah ide yang konyol, tidak masuk akal, gila, dan yang tidak mungkin dipahami. Para pendukungnya malahan mengabaikan masalah yang muncul ketika mencoba menjelaskannya dan berkata, ini adalah misteri yang terlalu dalam untuk dipahami manusia. Dan karena itu sudah cukup bagi kita untuk mengesampingkan logika. Ya, bukan hanya logika, tapi dengan bertindak begitu, kita juga mengesampingkan kitab suci, Doni. Iya, Mario, benar. Dan kitab suci juga. Nah, faktanya, orang-orang menerima doktrin Trinitas secara membabi buta. Tapi bukan itu yang Bapa inginkan dari kita. Dia mengundang kita. Marilah, baiklah kita berperkara. Kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berperkara berasal dari kata Ibrani, yaukah. Kata ini berarti secara harfiah meluruskan atau mengoreksi dan di dalamnya termasuk membantah, membenarkan, memutuskan atau menghukum. Jadi pada dasarnya itu berarti Anda menggunakan otak Anda untuk melihat kebenaran. Iya, tepat. Kita tidak seharusnya hanya mengangkat bahu dan berkata, oh, baiklah, karena ini terdengar sangat bodoh, maka ini pasti benar. Saya hanya terlalu sulit untuk memahaminya. Mario dan para pendengar, bukan begitu cara kerja Yahwa. Mario, Anda tahu Isaac Watts? Iya, dia seorang penulis lagu berkebangsaan Inggris. Lahir pada akhir abad ke-17, seingatku, Doni. Oke. Bukankah dia telah menulis lebih dari 500 himne? Iya, tetapi lebih dari itu, dia adalah seorang teolog dan ahli logika. Dia bahkan menulis buku teks tentang logika yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1724. Apa judul bukunya, Doni? Logika, penggunaan nalar yang benar dalam menyelidiki kebenaran. Oke. Buku ini masih terus dicetak. Nah, intinya, dia membuat pengamatan yang berwawasan di dalamnya. Saya ingin Anda membacanya, Mario. Ini dia salinannya. Silakan buka halaman 325 dan baca paragraf yang sudah ditandai di situ. Baiklah, di sini tertulis, Sang Pencipta kita telah memberikan kepada kita kekuatan penalaran untuk tujuan yang jelas, untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kita menyalahgunakan salah satu karunia-Nya yang paling luar biasa ini, jika kita pada dasarnya menyerah dan tunduk pada penyesatan kekuatan alam yang jahat, atau tunduk pada kepentingan-kepentingan yang fana di dalam dunia ini. Penalaran itu sendiri, jika dipatuhi dengan jujur, akan menuntun kita untuk menerima wahyu ilahi dari Injil yang telah dinyatakan dengan sepatutnya, dan ini akan menunjukkan kepada kita jalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang bandingkan dengan pernyataan yang dibuat oleh Peter Berger dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1992, yang berjudul A Far Glory, The Quest for Faith in an Age of Credulity. Nah, di situ dia menulis, ada beberapa bukti yang mendukung bahwa kecenderungan untuk percaya pada omong kosong nyata meningkat dan bukannya menurun seiring naiknya level pendidikan. Bagaimana pendapat Anda, Doni? Apa Anda setuju dengan pendapat Peter? Ya, saya tidak melihat ini banyak terjadi di dunia akademis seperti yang saya lihat dalam dunia teologi. Tetapi, seperti yang sudah saya katakan, doktrin Trinitas adalah contoh utama dari hal ini. Ini adalah doktrin omong kosong. Namun, fakta bahwa doktrin ini tidak logis dan tidak mungkin untuk dipahami digunakan sebagai bukti validitasnya. Tetapi bukan ini yang diajarkan kitab suci kepada kita. Mario, buka kitab Efesus pasal 1 dan mari kita lihat apa yang diilhamkan kepada Rasul Paulus untuk dikatakan di sana. Kitab Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18, apa yang dikatakan di situ? Saya meminta kepada Eloa, Tuhan kita Yahusua Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi adalah salah untuk mengklaim bahwa penjelasan logis untuk beberapa doktrin tidak dapat diberikan karena doktrin tersebut terlalu dalam.
bagi pemahaman manusia. Bukan itu yang diajarkan kitab suci kepada kita. Tetapi fakta yang tak terhindarkan adalah bahwa banyak orang-orang percaya di zaman sekarang yang menerima omong kosong sebagai kebenaran. Mereka menerima dengan iman buta kesalahan yang tidak masuk akal, yang gila dan absurd, dan menganggapnya sebagai kebenaran. Iya, dan jika kita bertindak begitu, berarti kita tidak menyatakan dan menghidupi kebenaran. Ya kan, Doni? Tidak, itu adalah sikap tidak menghormati Yahwa. Buka kitab Matius pasal 7, Mario. Bagian ini adalah khotbah Kristus di bukit dan ini adalah bagian yang menarik. Karena di sini, ayat 15-20, dia pada kenyataannya memberikan kita alat tes yang dapat kita gunakan untuk menilai apakah suatu ajaran itu benar atau tidak. Nah, silakan dibaca jika sudah dapat, Mario. Kitab Matius pasal 7, ayat 15-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah kebenaran surgawi adalah kejelasan, logika, konsistensi, rasionalitas. Semua kebenaran ini telah dan akan dapat dipahami oleh pikiran manusia. Masalahnya adalah, terlalu sering kita menempatkan persekutuan gereja di atas kebenaran. Kita membiarkan tekanan teman sebaya membuat kita diam agar kita dapat menyesuaikan diri dengan komunitas agama pilihan kita. Roh Kudus mungkin menunjukkan kesalahan kepada kita, tetapi kita membungkamnya ketika kita menerima batasan kelompok di mana kita berada, yang menyatakan bahwa kebenaran itu terlalu dalam untuk dipahami manusia. Dan setan menang. Ya, tentu saja. Karena ada kekuatan dalam kebenaran. Kesalahan itu lemah. Arthur Schopenhauer, filsuf besar Jerman abad ke-19, pernah mengamati dengan berkata, tidak ada pendapat, betapapun absurdnya, yang tidak akan diterima oleh manusia begitu mereka telah diyakinkan bahwa pendapat itu telah diadopsi atau diterima secara umum. Ya, begitulah keyakinan yang lahir dari tekanan teman sebaya, Doni. Itu setua Hawa yang merasa perlu mengoreksi kepatuhannya pada perintah Yahwa kepada ular. Kita menyukai pendapat banyak orang. Kita tidak suka tampil sendirian. Ini tidak nyaman. Ya, jika Anda melangkah keluar dan mengikuti kebenaran, Anda tentu akan merasa tidak nyaman dikelilingi oleh sekumpulan orang yang berbeda pandangan dengan Anda. Keras kepalanya orang-orang percaya menerima teologi yang tidak masuk akal dengan iman buta, membuat mereka tetap bodoh dan tunduk pada hierarki gereja. Oke, Mario. Di sini saya memiliki sebuah buku berjudul The Western Heritage of Faith and Reason. Tolong buka dan bacakan bagian yang sudah ditandai. Ya, yang itu. Ya, yang itu. Putra Yahwa telah mati. Itu mutlak untuk dipercaya karena itu tidak masuk akal. Dan dia telah dikuburkan dan telah bangkit kembali. Faktanya pasti karena itu mustahil. Apa pendapat Anda tentang argumen semacam itu, Mario? Wow, ada begitu banyak kesalahan logis dalam satu pernyataan ini. Benar-benar wow. Ya, argumen seperti itu memaksakan sebuah pilihan yang salah. Itu memaksa orang percaya untuk menerima dengan iman buta sesuatu yang hanyalah omong kosong. Tidak ada titik tengah, sehingga mayoritas dunia sebagai orang-orang yang tidak percaya akan menganggapnya sebagai omong kosong. Namun, kitab suci sendiri tidak berbicara seperti ini. Mario, tolong buka kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Mari kita lihat bagaimana kitab suci berbicara tentang kematian dan kebangkitan Sang Juru Selamat. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 dan bacakan ayat 14-36. Oke. Ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Dan saat Anda membaca, saya ingin Anda mencari di mana saja Petrus memaksa para pendengarnya untuk menerima apapun yang dia katakan dengan iman buta. Ya, silakan Mario. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Yahwa dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Yahwa, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahwa, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahwa akan diselamatkan."
Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yahusua dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Yahwa dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yahwa dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Yahwa menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Yahwa membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi dia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Yahwa telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, dia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yahusua inilah yang dibangkitkan Yahwa, dan tentang hal itu kita semua adalah saksi. Dan sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Yahwa, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannyalah apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yahwa telah membuat Yahusua yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Petrus membuat beberapa klaim yang cukup mencengangkan di sini. Apakah Anda melihat di bagian mana saja bahwa Petrus menuntut atau memaksa para pendengarnya untuk menerima dengan iman buta sesuatu yang dia klaim? Tidak. Faktanya, dia sedang memaparkan susunan kejadian dengan seksama untuk mendukung klaimnya. Dia mengutip dari kitab suci dan di sini dalam ayat 32, dia berkata, "Kita semua adalah saksi." Ini adalah semacam landasan logis di mana Yahwa membangun kebenarannya. Kita bisa menerima dan merangkul, dan yang terpenting, memahaminya. Iya, saya suka itu, Doni. Yahwa tidak membutuhkan budak pikiran yang buta. Dia ingin kita mengerti. Ya, betul sekali. Tentu saja mereka yang mengenal Yahwa akan mempercayai Dia dan memiliki keyakinan di dalam Dia. Tetapi adalah kehendaknya bagi kita untuk mengetahui dan memahami semua yang menurut kebijaksanaannya pantas untuk diungkapkan. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Janji-janji itu penting. Orang-orang di setiap budaya dari waktu ke waktu telah memahami pentingnya menepati janji-janji. Dalam Islam, Imam Ali yang dikenal sebagai Amirul Mukminin, komandan dari orang-orang beriman, pernah berkata, mengingkari janji membuat orang lain tidak bahagia dan Allah juga tidak bahagia. Di Timur Jauh, Konfusius menekankan pentingnya menggunakan bahasa yang benar secara konsisten. Dia menasihati para pendengarnya dengan berkata, berhati-hatilah dalam ucapanmu dan perbaikilah ucapanmu. Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 1 berkata, karena Yahusua Kristus, anak Yahwa, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Yahwa. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Yahwa. Kristus sendiri dalam menekankan pentingnya menepati janji, mengingatkan dengan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kitab suci penuh dengan janji-janji yang sangat berharga. Semua itu adalah karunia Yahwa bagi umat manusia. Janji-janji ini bertujuan untuk memberikan keberanian, kenyamanan, kekuatan, dan dukungan bagi kita. Tapi ada satu janji yang melebihi semua janji yang lainnya. Dan itu adalah nama Yahwa itu sendiri. Yesaya memberitahu kita
bahwa firman Yahwa sendiri mengandung kuasa untuk menyelesaikan apa yang firman itu katakan. Nama Yahwa sendiri adalah sebuah kata kerja verb of being. Ketika diperkatakan dalam kombinasi dengan kebutuhan Anda akan mendapatkan janji-janji yang paling kuat di alam semesta. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebenaran yang menarik ini, dengarkanlah episode radio yang telah ditayangkan yang berjudul Janji yang Paling Kuat di Alam Semesta. Anda juga dapat mendengarkan episode-episode radio lain yang sudah ditayangkan di situs web kami di worldslastchance.com atau di channel YouTube kami. Anda tidak perlu takut akan masa depan ketika Anda memiliki janji-janji Yahwa bersama Anda. Carilah janji yang paling kuat di alam semesta. Dengarkanlah hari ini. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, Doni dan para pendengar, sebelum kita melanjutkan, saya ingin meluangkan waktu beberapa menit untuk menjelaskan, dengan sangat singkat tentunya, dasar yang dapat kita jadikan pijakan untuk mengambil sikap berani terhadap mayoritas orang Kristen dan memberitahu mereka bahwa mereka salah dalam hal Trinitas. Karena faktanya, ini adalah doktrin dasar yang di atasnya kekristenan modern telah dibangun. Doktrin Trinitas berkaitan dengan sifat ilahi. Dan kita harus mengetahui segala sesuatu yang telah diungkapkan oleh kitab suci tentang sifat alamiah Yahwa, serta sifat alamiah Sang Anak dan Roh Kudus. Nah, ini penting. Kita tidak menyangkal adanya Roh Kudus. Ya, itu adalah titik kebingungan bagi saya ketika saya pertama kali mendengar ada orang Kristen yang mengklaim bahwa Trinitas itu sebenarnya tidak ada. Pertanyaan saya waktu itu adalah, bagaimana Anda bisa mengatakan tidak ada Trinitas ketika kitab suci sendiri mengacu pada Roh Kudus? Tapi kemudian, saya melakukan pencarian kata. Saya mengeluarkan kamus konkordansi saya dan saya mencari setiap penggunaan kata roh dalam kitab suci. Semuanya, Doni. Ya, dan apa yang Anda temukan, Mario? Ya, kata itu hanya berarti nafas. Itu saja. Dari kitab Kejadian pasal 1, di mana roh Yahwa melayang-layang di atas air hingga perjanjian baru. Kata roh itu hanya mengacu pada nafas Yahwa. Tapi itu sebenarnya masuk akal karena kitab Yesaya pasal 55 ayat 11 mengungkapkan bahwa firman Yahwa sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dia katakan. Itulah kekuatan dalam nafasnya. Itu sangat nyata. Ya, benar. Nah, para pendengar, hal lain yang berdasarkan apa yang telah Mario katakan sebelumnya telah membingungkan kami berdua ketika kami pertama kali mulai mempelajari kebenaran tentang sifat alamiah Yahwa adalah kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Oh ya, saya ingat itu, Doni. Ya. Tampaknya itu menjadi sebuah argumen yang menarik yang mendukung ketuhanan Tritunggal. Ayat-ayat itu berkata, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Wow, Anda hafal 2 ayat itu, Mario? Ya begitulah. Ini adalah ayat-ayat penting yang tampaknya membuktikan sifat Tritunggal Tuhan. Yeah. Hal yang saya tidak tahu pada awalnya adalah bahwa ayat-ayat itu ternyata tidak ditulis oleh Rasul Yohanes. Bahkan kedua ayat ini tidak muncul di salah satu manuskrip tertua. Keduanya barulah ditambahkan lebih dari 1000 tahun kemudian oleh beberapa ahli Taurat yang menyadari bahwa orang Kristen membutuhkan lebih banyak bukti untuk mendukung doktrin Trinitas. Bisa disebut itu adalah fiksi suci. Benar. Para pendengar, kami memiliki sejumlah episode yang berhubungan dengan sifat sejati Yahwa. Anda dapat mendengarkannya di situs web kami atau di channel YouTube kami. Kami juga punya banyak artikel tentang topik ini. Tapi untuk saat ini, ketahuilah bahwa buktinya ada dan didasarkan pada kitab suci bahwa sifat alamiah Tuhan adalah esa. Yahwa itu hanya 1. Dia bukan Tritunggal. Dia bukan 3 dalam 1. Hanya 1. Namun, kepercayaan Tritunggal atau Trinitas ini yang berasal dari paham berhala telah meresap masuk ke dalam teologi Kristen modern. Nah, saya punya beberapa kutipan di sini yang sudah saya cetak, yang saya ingin Anda bacakan. Oke, ini dia. Silakan, Mario. Baiklah. Yang pertama ini dari artikel berjudul Misteri Tritunggal Maha Kudus. Ini ditulis oleh Pastor Peter John Cameron, OP. Apa itu OP? OP, Ordo Pengkhotbah. Dia seorang pendeta Dominikan di Gereja Katolik Roma. Oh, baiklah. Katanya, misteri Tritunggal Maha Kudus adalah misteri utama dari iman dan kehidupan Kristen. Sumber dari semua misteri iman lainnya, cahaya yang menerangi mereka.
Ini adalah salah satu misteri iman yang tersembunyi di dalam Tuhan yang tidak akan pernah diketahui kecuali jika diungkapkan oleh Tuhan. Dan begitu misteri ini diungkapkan kepada kita dalam kebaikan ilahi Tuhan, meskipun tampaknya merupakan paradoks yang tidak dapat ditembus, satu Tuhan dalam tiga pribadi, kita menyadari bahwa realitas Allah Tritunggal adalah sesuatu yang memang kita butuhkan, yang menjadi tujuan mengapa kita diciptakan. Oke, ada banyak kata di situ, Mario. Dari seluruh paragraf ini, apa yang Anda tangkap, Mario? Tidak banyak, selain bahwa sifat Tritunggal Yahwa yang disebut sebagai sesuatu yang tidak dapat kita pahami. Jadi kita diajari untuk menerima saja dengan iman. Benar, jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita pahami, maka kita hanya perlu menerimanya dengan keyakinan buta. Begitulah yang mereka sarankan, Doni. Oke, apa kutipan berikutnya? Ini dari situs web Christian.info. Artikel ini berjudul Misteri Tritunggal. Di sini dikatakan, konsep Trinitas adalah misteri Tuhan, tapi adalah layak bagi kita untuk bergulat memahaminya dan memahami Tuhan sebanyak yang kita bisa. Ada satu Tuhan yang ada secara kekal dalam tiga pribadi. Oke, apa yang terakhir, Mario? Kutipan ini diambil dari sebuah artikel yang ditulis oleh Wayne Grudem yang berjudul, tidak mengejutkan, Misteri Trinitas. Misteri lagi. Ini sudah jadi judul populer, Doni. Iya. Dia menulis, kadang-kadang tampak sulit untuk memahami bagaimana mungkin ada tiga pribadi Trinitas yang berbeda, masing-masing dengan seluruh keberadaan Tuhan dalam dirinya, meskipun hanya ada satu Tuhan, dan dia tidak terbagi. Dan itu pasti sulit. Trinitas adalah salah satu misteri yang hanya dapat kita gambarkan sebagian. Meskipun analogi-analogi yang berbeda dari penciptaan dapat sedikit membantu kita dalam memahami Trinitas, pada akhirnya, semua analogi gagal dalam menjelaskan misteri ini. Karena analogi-analogi tersebut berusaha menjelaskan keberadaan Tuhan dalam kaitannya dengan penciptaan. Mereka mencoba menjelaskan bagaimana Tuhan itu seperti ciptaan, tapi tidak ada dalam ciptaan yang persis seperti keberadaan Tuhan. Upaya untuk menyederhanakan atau menjelaskan sepenuhnya misteri ini, semuanya gagal dan seringkali mengarah pada kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Singkatnya, doktrin Trinitas adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya, karena sebagian darinya berada di luar pemahaman kita. Itu sebagian merupakan salah satu dari hal-hal rahasia yang menjadi milik Tuhan Allah kita. Merujuk Ulangan 29 ayat 29. Perhatikan poin utamanya. Pesan yang berulang-ulang disampaikan adalah bahwa Trinitas adalah misteri yang tidak dapat kita jelaskan sepenuhnya, karena kita tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Jadi, kita hanya harus menerimanya. Ya, saya perhatikan bahwa yang terakhir bahkan mengutip dari kitab Ulangan untuk mendukung validitas keyakinan yang tidak dapat kita pahami, Doni. Mari kita baca ayat itu, Mario. Kitab Ulangan pasal 29 ayat 29. Tolong dibacakan. Oke, ini dia. Di sini dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Yahwa, Tuhan kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ini adalah ayat pendek yang berguna untuk dilontarkan kapanpun doktrin Anda tidak masuk akal. Sebut saja itu salah satu dari hal-hal rahasia milik Yahwa. Maka semua pertanyaan apapun akan terbungkam. Enak sekali. Tapi apakah itu benar? Ya, doktrin Trinitas memang tidak mungkin untuk dipahami. Tetapi alasannya bukan karena doktrin ini adalah sebuah teka-teki yang terlalu dalam untuk dipahami oleh pikiran manusia. Doktrin ini tidak bisa dipahami karena doktrin ini adalah sebuah omong kosong yang tidak logis. Pikiran manusia dapat memahami sifat sejati Tuhan karena sudah sangat jelas dan lugas, dan kitab suci menjelaskannya dengan sangat dapat dimengerti. Sungguh ironis para penganut doktrin Trinitas menggunakan ayat dalam kitab Ulangan ini, karena dalam kitab Ulangan kita mendapatkan pernyataan yang paling jelas mengenai sifat alamiah Yahwa. Mari tolong beralih ke... Saya sudah dapat. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Di sini dikatakan, dengarkanlah hai orang Israel, Yahwa Tuhan kita, Yahwa itu esa, Yahwa itu satu. Benar, Doni, ini sudah sangat jelas. Silakan baca juga ayat 5, Mario. Kasihilah Yahwa Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Allah di sini sebenarnya adalah Elohim. Tetapi apa yang saya ingin Anda lihat adalah bahwa istilah 3 dalam 1 yang selalu mereka sebut sebenarnya hanya satu. Dan kitab Ulangan juga mengatakan demikian. Sekarang, lebih dari 1 milenium kemudian, Anda pasti ingat, ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yahuswa, perintah mana yang paling utama? Apa jawaban Yahuswa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan jiwamu, ya kan? Iya, benar. Tolong dibacakan kitab Markus pasal 12 ayat 28-31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yahusua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yahusua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yahusua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahwa Eloah kita,
Yahwa itu esa. Kasihilah Yahwa Eloamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jika memang Trinitas itu ada, kesempatan ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk meletakkan dasar sifat Tritunggal Tuhan dalam sudut pandang Perjanjian Baru. Dia bisa saja berkata, kasihilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dia bisa saja mengatakan itu. Dia pasti memiliki kosakata tersebut untuk melakukannya. Ya, tapi dia tidak melakukannya, Doni. Tidak. Sebaliknya, dia mengutip Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 yang menetapkan sifat kesatuan atau keesaan Tuhan, Yahwa itu satu. Sebagian besar dari kita mengenal Sir Isaac Newton karena teorinya dalam fisika, keterampilannya dalam matematika dan ilmu astronomi. Dan faktanya, dia secara luas dianggap sebagai salah satu matematikawan dan fisikawan terhebat sepanjang masa. Benar, dan mengacu pada teori relativitasnya sendiri, Albert Einstein pernah berkata tentang Newton. Katanya, tidak seorang pun mampu berpikir bahwa ciptaan besar Newton dapat digulingkan dalam arti sebenarnya oleh teori relativitas ini atau oleh teori-teori lainnya. Ide-idenya yang jelas dan luas akan selamanya mempertahankan signifikansinya sebagai fondasi di mana konsepsi fisika modern kita telah dibangun. Hah? Anda menghafal kutipan-kutipan yang menarik, Mario? Tapi apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa Newton yang memiliki pikiran yang brilian ternyata merefleksi dan menulis lebih banyak hal terkait teologi dibanding dengan subjek-subjek lainnya. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa Newton tidak meyakini ketuhanan yang Tritunggal. Bagi dia, itu adalah sebuah konsep bodoh. Faktanya, oke, tunggu, saya tampilkan dulu di monitor. Nah, ini dia. Dengarkan ini. Newton dengan ketus berkata, ras manusia rentan terhadap misteri-misteri dan memegang teguh serta menganggap begitu suci dan sempurna sesuatu yang tidak dapat dipahami. Dan maksudnya adalah Trinitas. Iya benar. Dan dia juga berkata, kebenaran selalu ditemukan dalam kesederhanaan dan bukan dalam tumpukan yang banyak dan membingungkan. Yang dia maksud dalam perkataan itu adalah Trinitas juga. Oke, Doni dan para pendengar, sebenarnya membingungkan dan terasa aneh ketika para sarjana sudah tidak sanggup menjelaskannya, mereka pun hanya berkata, percaya saja yang saya katakan. Ini sungguh benar. Terima saja dengan iman. Iya benar. Seharusnya tidak seperti itu, kawan. Tidak begitu. Pasti. Oh ya, saya jadi teringat dengan apa yang saya baca dari tulisan William Tyndale. Nah, para pendengar mungkin masih ingat. Tyndale adalah seorang teolog dan ahli bahasa Inggris. Dia benar-benar aktif dalam reformasi Protestan. Dia terkenal sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris sebelum dia digantung dan dibakar di tiang pancang. Tahukah Anda bahwa dia baru berusia 42 tahun ketika dia mati syahid? Serius? Umur segitu masih terhitung muda, Doni. Iya. Gambar-gambarnya yang pernah saya lihat, lukisannya, Anda tahu, selalu membuatnya tampak jauh lebih tua dengan janggut seputih salju. Nah, itu karena dia berada di masa awal tahun 1500-an. Oh, itu benar. Oke. Ngomong-ngomong, Tyndale memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana para sarjana cenderung berdalih tentang hal-hal kecil yang ringan dan melewatkan hal-hal yang lebih berat. Iya, dalam hal ini, mereka sama seperti orang-orang Farisi di zaman Kristus atau para sarjana di zaman kita. Semakin banyak hal berubah, semakin mereka tetap sama. Begitulah. Nah, saat Tyndale merujuk pada para sarjana yang memperdebatkan makna tersembunyi di balik kata-kata, dia berkata tentang mereka. Katanya, orang-orang yang suka berdebat dan bertengkar terkait kata-kata yang sia-sia selalu menggerogoti kulit luar yang pahit dan tidak pernah mencapai intisari yang manis di dalam. Komentar yang bijaksana, Mario. Karena memang, dia adalah seorang pria yang berwawasan luas. Dia memahami bahaya dari apa yang pada zaman sekarang yang kita sebut kebenaran hasil tebang pilih. Dia meyakini bahwa Alkitab harus dibaca secara keseluruhan dan sesuai konteks, dan kemudian diartikan apa adanya. Menurut pendapatnya, Alkitab menyampaikan sebuah kisah yang dapat dipahami oleh pria ataupun wanita manapun, sekalipun dia tidak ditabiskan atau belajar teologi. Wow, pemahamannya benar-benar mendahului zamannya, ya kan Doni? Iya benar, dan sesaat sebelum kematiannya, dia menguatkan orang-orang percaya agar tidak kalah oleh bujuk rayu atau mulut manis manusia. Nah, begitulah doktrin Trinitas. Orang-orang mempercayai doktrin ini berdasarkan bujukan manusia, bukan Alkitab, karena Alkitab tidak mengajarkannya. Oke, kembali ke Isaac Watts. Menurut Anda, apakah ada korelasi antara studi logikanya dan penolakannya terhadap doktrin Trinitas? Oh, sudah pasti. Sebenarnya saya punya kutipan di sini, Mario. Tunggu dulu, saya buka dulu. Nah ini dia. Itu kutipan dari bukunya tentang logika. Dia menulisnya setelah 20 tahun belajar secara intensif tentang sifat alamiah Yahwa.
Sekarang, jika Alkitab benar-benar mengajarkan ketuhanan Tritunggal, dia sudah pasti menemukan buktinya pada waktu itu, ya kan? Oke, ini tolong bacakan tulisannya Mario. Tapi bagaimana makhluk lemah seperti ini bisa menerima doktrin yang begitu aneh dan begitu sulit dipahami seperti doktrin Tritunggal ini, yang dalam upaya untuk menjelaskan dan membelanya, sudah banyak sekali orang, bahkan orang-orang yang terpelajar dan saleh, telah kehilangan diri mereka sendiri dalam seluk-beluk tak terbatas dari perselisihan dan labirin kegelapan yang tak berujung. Dan dapatkah gagasan aneh dan membingungkan tentang 3 pribadi nyata yang akan membentuk satu Tuhan yang benar ini menjadi begitu utama dan begitu penting sebagai bagian dari doktrin Kristen yang dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru digambarkan begitu sederhana dan mudah, bahkan bagi mereka yang pemahamannya sangat kurang? Semua denominasi Kristen mengklaim berbasis pada Alkitab. Namun, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Bagaimana mungkin sebuah organisasi atau gereja yang mengaku berlandaskan Alkitab percaya dan mengajarkan doktrin yang tidak pernah diajarkan oleh Kristus atau para rasul? Bisakah denominasi semacam ini benar-benar dikatakan didasarkan pada kitab suci? Tidak. Kecuali jika denominasi ini juga mengadopsi dogma Katolik Roma tentang infabilitas gereja dan, seperti umat Katolik, menempatkan tradisi gereja setara dengan kitab suci, Doni. Itulah satu-satunya cara Anda dapat melakukannya, karena ketuhanan Tritunggal tentu saja tidak ada dalam kitab suci. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat beberapa ayat kitab suci yang dengan jelas membedakan antara Bapa dan Sang Anak. Dan para pendengar, saya ingin menekankan, ini hanya beberapa ayat dari begitu banyak ayat yang tersedia. Mari kita mulai dengan kitab Yohanes pasal 14 ayat 28. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Kita baru-baru ini membuat sebuah episode terkait hal ini, Doni. Ada banyak sekali ayat Alkitab, lebih dari yang saya sadari. Ya, benar, sangat banyak. Bahkan ada sebuah artikel di situs web kita yang mencantumkan daftar dari sebagian besar ayat-ayat Alkitab terkait. Nah, para pendengar, bacalah artikel itu. Artikel itu berjudul Perbedaan antara Yahwa dan Yahusua. Artikel itu memuat lebih dari 50 ayat berbeda yang menguraikan perbedaan antara Bapa dan Sang Anak. Oke, di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 28, Yahusua mengatakan, "Aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Jika Bapa dan Sang Anak adalah satu dalam pengertian para penganut Trinitas, pernyataan Yahusua di sini yang menyatakan bahwa Bapa lebih besar dari dia. Jika harus jujur, tidak bisa dikatakan benar, ya kan? Tidak. Baiklah, kitab Yohanes pasal 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yahusua memiliki Tuhan, dan itu bukan dirinya. Penekanan yang bagus, Doni. Oke, terakhir. Apa yang dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 4 sampai ayat 6? Efesus. Ya. Efesus. Cari setelah kitab Galatia, Mario. Anda sangat membantu. Kitab Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus. Anda menghafal semua kitab dalam Alkitab secara berurutan? Ya, tentu saja. Waktu saya masih kecil dulu, saya selalu unggul ketika guru sekolah minggu kami memberi kami kuis Alkitab. Karena saya menghafal susunan kitabnya. Saya dulu lumayan kompetitif. Baiklah. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan dan Bapa dari semua, Eloa yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ada satu Tuhan, bukan 3 dalam 1, hanya satu. Kita lupa bahwa para penulis Alkitab memiliki kosakata untuk menyatakan dengan jelas sifat Tritunggal Tuhan jika itu yang ingin mereka katakan. Tetapi memang Tritunggal itu tidak ada, dan itulah mengapa mereka tidak mengatakannya. Kristus sendiri berulang kali menunjukkan perbedaan antara Bapa dan dirinya sendiri. Baca doanya dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 1-4. Ini adalah ayat-ayat yang sangat mencerahkan. Perhatikan apa yang Yahusua minta kepada Bapa untuk dilakukan, dan perhatikan bahwa hal itu akan menjadi kontradiksi jika Bapa dan Sang Anak adalah satu. Dalam pengertian kata menurut para penganut Trinitas. Bagaimana, sudah dapat, Mario? Silakan dibacakan. Demikianlah kata Yahusua, lalu dia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yahusua Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Anda tidak dapat berargumen bahwa Yahusua dapat mengatakan hal-hal ini karena dia mengesampingkan keilahiannya. Karena sekalipun begitu, pernyataan ini masih akan tetap belum benar. Perhatikan ayat 2, di mana Yahusua mengatakan, Yahwa memberikan kuasa kepadanya. Kemudian dia melanjutkan dan menyatakan dengan jelas, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar,
dan Yahusua Kristus. Dia menyatakan Yahwa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kata penghubung "dan" di sini memang memberikan kaitan ke Yahusua, tetapi bukan sebagai anggota kedua dari ketuhanan. Hanya sebagai seseorang yang perlu diketahui untuk dapat memiliki hidup yang kekal. Stefanus, martir Kristen pertama, juga memahami bahwa Bapa dan Sang Anak adalah pribadi atau makhluk yang terpisah. Keduanya berbeda. Baca apa yang dia katakan di persidangan dan pada saat dia dieksekusi. Itu ada di kitab Kisah Para Rasul, pasal 7, seingat saya di situ. Baca langsung pada bagian di mana dia sudah menyadari bahwa dia akan segera mati. Oke, itu ayat 55-60. Di sini dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Yahwa, dan Yahusua berdiri di sebelah kanan Tuhan. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Tuhan. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yahusua, terimalah rohku." Sambil berlutut, dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Sekarang, dengan mengartikan ayat-ayat ini apa adanya, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, Mario. Jika Yahusua adalah Tuhan juga, sebagaimana yang selalu diajarkan pada kita oleh para penganut Trinitas, lalu bagaimana dia bisa dikatakan berdiri di sebelah kanan Tuhan? Karena dalam bahasa Yunani aslinya tidak dikatakan dia berdiri di samping Yahwa. Di situ dikatakan dia berdiri di samping Theos. Kata bahasa Yunani ini sepadan dengan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Tuhan bisa berdiri di samping dirinya sendiri? Iya, tidak masuk akal, ya kan? Iya, sama sekali tidak. Ada begitu banyak, sangat banyak bagian kitab suci yang menekankan keterpisahan atau perbedaan sifat individu antara Bapa dan Sang Anak. Mereka tidak sama, setengahnya pun tidak. Oke, kita sudah berbicara tentang kitab Ulangan pasal 4 ayat 6. Tetapi masih ada yang lain. Mario tolong buka dan baca kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 31, apa yang dikatakan di situ. Tuhan, yaitu Bapa dari Yahusua, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Tuhan dan Bapa dari Yahusua. Kalimat ini tidak akan masuk akal jika mereka berdua adalah Tuhan. Tuhan tidak memiliki Tuhan atau Bapa, tetapi Yahusua memilikinya. Jadi jelas, mereka berdua bukan Tuhan. Oke, kitab Efesus pasal 1 ayat 3. Apa yang tertulis di situ, Mario? Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yahusua Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Lagi, ayat ini tidak masuk akal jika Bapa dan Sang Anak keduanya adalah Tuhan. Baik, satu ayat terakhir dari sekian banyak yang ada. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yahusua Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yahusua Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apakah Anda melihat bagaimana Paulus terus mengulangi konsep ini berulang-ulang? Jadi ini bukan karena alat tulisnya terpleset, bukan sebuah kesalahan penulisan. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan ketika dia berbicara tentang Tuhan dan Bapanya Kristus. Tuhan tidak memiliki Tuhan, dan jika Yahusua adalah Tuhan, jika dia adalah bagian dari ketuhanan Tritunggal, dia tidak bisa dikatakan memiliki Tuhan. Ya, saya belum pernah benar-benar berpikir seperti itu, Doni. Tapi, ya, Anda benar. Kita harus ingat bahwa kebenaran itu logis. Anda tidak perlu membengkokkan otak atau memutarbalikkan kitab suci untuk sampai pada kebenaran. Anda tidak harus begitu saja menerima pengajaran Trinitas dengan iman buta. Karena fakta-fakta telah terungkap dan sifat alamiah Tuhan bukanlah sesuatu yang disembunyikan dari kita. Telah dinyatakan dengan jelas dalam kitab suci bahwa Yahwa itu satu. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan yang seperti dia hanya satu. Mario dan para pendengar, jika Anda mempelajari sesuatu dan jika semakin Anda mendalaminya, Anda semakin kebingungan. Kemungkinan ada kesalahan yang tercampur di sana. Jadi teruslah menggali kebenaran karena kebenaran itu akan selalu masuk akal. Dan kebenaran itu harmonis. Kebenaran itu tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Baik para pendengar, tetaplah bersama kami. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Kotak Surat Harian kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Oke, kita mendapat pertanyaan menarik yang masuk ke kotak surat tarian kita, Doni. Felix dari Kalokan di Filipina menulis, "Saya memimpin pembelajaran Alkitab mingguan untuk sekelompok remaja. Mereka adalah orang-orang muda yang hebat dengan pikiran yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Minggu ini, mereka ingin mengetahui perbedaan antara pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Saya menjelaskan dengan baik tentang pemuliaan, tetapi saya harus mengakui bahwa saya tidak dapat menjelaskan dengan baik perbedaan antara pembenaran dan pengudusan. Bagaimana Anda mendefinisikan perbedaannya?" Oke, itu pertanyaan yang bagus, Mario. Seringkali kita melontarkan istilah-istilah ini tanpa benar-benar meluangkan waktu untuk mengklarifikasi dengan tepat apa yang kita maksud. Tetapi penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang arti dari istilah-istilah ini. Karena ada begitu banyak informasi yang dikemas dalam setiap istilah. Baiklah, pemuliaan. Sebagaimana yang Felix sudah ketahui, berkaitan dengan waktu ketika Yahusua kembali dan orang-orang percaya yang masih hidup diubahkan. Tidak hanya diberikan tubuh baru, tetapi juga kodrat atau sifat alamiah yang lebih tinggi. Inilah yang Paulus bicarakan dalam kitab Filipi pasal 3. Tolong buka dan bacakan, Mario, kitab Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yahusua Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi itulah pemuliaan. Itu belum terjadi. Pembenaran terjadi pada saat seorang pendosa yang bertobat menerima kematian Kristus atas namanya. Ketika tangan iman menggenggam janji pengampunan, orang berdosa tersebut segera dibenarkan. Inilah sebabnya mengapa kita berbicara tentang kebenaran oleh iman. Iya, saya ingat kisah Martin Luther saat menaiki tangga Pilatus dengan berlutut saat dia berkunjung ke Roma. Dia melakukannya berkali-kali agar dosa-dosanya diampuni. Dan kemudian dia teringat pada sebuah ayat di kitab Roma di mana dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dia kemudian berdiri, berlari menuruni tangga, dan tidak pernah lagi melakukan praktek penebusan dosa itu. Karena dia menyadari bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Yahwa adalah hidup yang kekal. Itu adalah karunia dan itu diperoleh dan diterima dengan iman. Anda dianggap layak ketika dengan iman Anda menerima pengorbanan Kristus. Itu adalah pembenaran. Oke, jadi apa itu pengudusan atau penyucian, Doni? Sesuatu yang disucikan adalah sesuatu atau seseorang yang dikhususkan untuk penggunaan yang kudus. Istilah ini juga didefinisikan sebagai tindakan penyucian, seperti pembenaran dan pemuliaan, pengudusan atau penyucian, juga merupakan sebuah karunia. Tapi seperti halnya pembenaran, ini juga bukan sesuatu yang dipaksakan kepada kita di luar kehendak kita. Kita harus setuju. Kita harus berserah, karena Yahwa tidak akan memaksa kita. Oke, tapi bagaimana cara kerjanya, Doni? Saya melewati masa di mana saya pikir saya harus sempurna sebelum Yahusua kembali, dan tentu saja seiring waktu saya jadi berkecil hati karena saya terus berbuat dosa, bahkan ketika saya tidak mau melakukannya. Saya tahu sekarang bahwa selama kita memiliki kodrat atau sifat alamiah yang jatuh ini, kita akan terus tersandung dan membuat kesalahan. Ya, benar. Tapi itu tidak berarti kita dapat bertindak bebas di luar sana dan dengan senang hati berbuat dosa, bahkan tanpa berusaha melawan godaan. Kita memiliki bagian untuk dimainkan, dan bagian itu adalah menyerahkan kehendak kita kepada Yahwa, sehingga dia dapat bekerja di dalam kita untuk memberi kita kemauan dan perbuatan menurut kerelaannya. Oke, baiknya Anda baca saja ayatnya, Mario. Tolong buka kitab Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Yahwa lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi, itu semua adalah hadiah atau anugerah. Namun, karena Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak kita, bagian kita adalah menyetujui dan memberi dia izin untuk bekerja di dalam kita. Kemudian dia akan mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dia akan melakukannya, dan itulah pengudusan. Oke, para pendengar, selanjutnya kita akan masuk ke segmen janji harian dengan cerita yang luar biasa dan janji untuk bertahan dan tidak pernah menyerah. Tetaplah bersama kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Pada tahun 1938, Karoli Takacs dianggap sebagai seorang penembak pistol terbaik di dunia. Dia adalah penembak favorit yang diharapkan untuk memenangkan emas di Olimpiade tahun 1940 di Tokyo, Jepang. Sayangnya, saat berlatih dengan tentara Hungaria, sebuah granat tangan yang rusak meledak di tangannya. Dan itu menghancurkan harapannya untuk mendapatkan emas Olimpiade. Takacs menghabiskan waktu berminggu-minggu di rumah sakit hingga dia pulih dari cedera parah dan depresi karena kehilangan mimpinya. Namun, di suatu tempat di sepanjang jalan, dia membuat keputusan yang mengejutkan. Dalam situasi itu, banyak orang akan menyerah, tapi tidak dengan Takacs. Dia sudah tahu cara menembak. Dia hanya perlu berlatih melakukannya dengan tangan kirinya. Jadi itulah yang dia lakukan. Ketika dia keluar dari rumah sakit, dia mulai berlatih secara rahasia. Dia tidak ingin ada orang lain yang melihat betapa buruknya dia menembak dengan tangan kirinya. Tapi tidak lama setelah itu, dia mulai mengenai target lagi dan lagi. Dan bahkan tembakannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Warga negaranya terkejut ketika Takacs memenangkan kejuaraan menembak pistol nasional Hongaria pada musim semi 1939. Dia juga menjadi bagian dari anggota tim Hongaria yang memenangkan kejuaraan menembak dunia pada tahun yang sama. Mimpinya untuk memenangkan emas Olimpiade tampaknya kembali ke jalurnya. Namun, Olimpiade tahun 1940 akhirnya dibatalkan karena Perang Dunia Kedua. Kemudian Olimpiade tahun 1944 juga dibatalkan. Pada usia 38 tahun, Takacs mengalahkan favorit juara Carlos Sainz Valentin dari Argentina untuk memenangkan emas Olimpiade di Olimpiade London tahun 1948. Dia mengulangi prestasi itu dan memenangkan medali emas lagi di Olimpiade musim panas tahun 1952 di Helsinki, Finlandia. Dan dia melakukan semuanya dengan tangan kirinya. Mimpinya tidak terwujud seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya, tetapi melalui ketekunan dan komitmen, melalui kegigihan dan sikap pantang menyerah, dia mampu mencapai tujuannya menjadi penembak pertama yang memenangkan 2 medali emas pada kategori pistol tembak cepat 25 meter. Para pendengar, kita juga punya tujuan, dan seperti Takacs, kita juga menghadapi rintangan dan kemunduran dan kesulitan. Tapi sama seperti dia, jika kita mau bertekun, kita juga bisa mengatasinya. Dan upah yang menanti kita adalah sebuah upah yang kekal. Kitab Wahyu pasal 21 berisi sebuah janji yang luar biasa mengilhami, indah, dan menguatkan hati. Ayat 7 menyatakan, barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Tuhannya, dan dia akan menjadi anakku. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini.
Oke Doni, saya sangat menghargai pemikiran yang Anda bagikan dalam program hari ini. Sama seperti yang selalu kita dengar di segmen Janji Harian setiap hari, saya sedang memikirkan tentang sebuah perikop di mana Yahusua menjelaskan dengan tepat bagaimana hati diyakinkan akan kebenaran, dan itu tentu saja bukan melalui penerimaan buta. Izinkan saya membacakan pasal ini untuk Anda. Bacaan ini ada dalam kitab Yohanes pasal 16 dan mungkin merupakan penjelasan paling jelas tentang bagaimana keyakinan bekerja. Dengarkan ini, mulai dari ayat 7. Di sini dikatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Itu luar biasa. Sama seperti khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus atau Roh Yahwa, membangun sebuah fondasi dengan seksama dan hal itu menarik bagi pikiran dan hati. Salah satu alasannya kenapa itu menarik dengan kuat adalah karena hal itu logis. Tidak akan ada yang kemudian dicocoki secara paksa dengan keyakinan buta saja. Oke, mari tetap pegang Alkitab Anda dan mari kita lihat beberapa ayat Alkitab lainnya. Baca kitab Titus pasal 1 ayat 9. Di sini Paulus menjelaskan kualitas-kualitas apa yang harus dimiliki seorang pemimpin gereja. Kitab Titus pasal 1 ayat 9. Dia harus berpegang teguh kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya dia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Dia harus berpegang teguh. Pada apa? Pada doktrin yang sehat yang telah diajarkan kepadanya, yang pada gilirannya akan diajarkan kepada orang lain. Doktrin yang sehat bukanlah sebuah dongeng yang dianggap terlalu dalam untuk dipahami manusia. Doktrin yang sehat didengar karena itu menarik bagi pikiran, karena ajaran sehat itu memiliki bobot dan logika kebenaran. Kita melihat prinsip ini dalam seruan Paulus kepada Gubernur Felix. Apa yang dikatakan di kitab Kisah Para Rasul, pasal 24 ayat 25, Mario. Baca apa tanggapan Felix terhadap logika Paulus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Paulus bernalar dengan Felix, dan Felix takut karena itu sangat logis dan menarik. Ya, karena kebenaran itu menarik. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26, Paulus berbicara tentang waktu di mana Yahusua menugaskannya untuk membawa Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ayat 18 mengatakan, "Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Yahwa, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Perhatikan kalimat, untuk membuka mata mereka. Itu berbicara tentang meyakinkan baik pikiran maupun hati. Pikiran dan hati tidak diyakinkan melalui keyakinan buta belaka pada ajaran salah yang bodoh. Pikiran dan hati diyakinkan ketika Roh Yahwa secara logis menempatkan kebenaran di dalam pikiran dan hati kita. Ya, seperti yang Yahusua katakan dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 32. "Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita tidak harus bergantung pada iman buta untuk menerima dongeng yang mustahil dan tidak masuk akal para pendengar. Bapa lebih dari bersedia untuk memberikan semua bukti yang kita butuhkan untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi kita, sehingga apapun yang terjadi, keyakinan kita akan tetap kuat dan iman kita dapat berdiri teguh di atas sebuah landasan yang kokoh. Baik para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi.
Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.